Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan akan tiba-tiba muncul di rumahmu ketika hatimu pasrah. Ya, jadi kita pernah ya pasrah. Pasrah itu apa? Pasrah itu berserah diri kepada Allah. Ya, setelah kita berusaha maksimal dengan seluruh kemampuan yang kita bisa lakukan, kemudian kita pasrah, ya, kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Mungkin sebenarnya ilmu ini atau pengalaman ini sedikit banyak kita sudah punya. Kita pernah misalnya ada barang yang sangat kita sukai, misal pakaian, hilang, ya, dicari ke sana kemari, ndak ketemu-ketemu, sampai capek. Kita sudah berusaha untuk mencari, tapi tidak ketemu. Besoknya dicari lagi, besoknya dicari lagi. Ya sudahlah kalau begitu, pakai pakaian yang lain saja. Hari berganti, minggu berganti, kita sudah lupa tuh bahkan dengan pakaian kesayangan yang kita cari beberapa minggu yang lalu. Tahu-tahu ketemu, tahu-tahu dia nongol di depan kita. Ya, hampir semua kita pernah atau memiliki pengalaman yang demikian. Ya, mengirimkan lamaran pekerjaan, ditunggu-tunggu, ya. Coba pergi ke pabrik misal ya, tempat kita melamar pekerjaan, tanya ke bagian informasi atau resepsionis, bagaimana Mbak, apa sudah ada perkembangan lamaran pekerjaan? Oh belum Dek, belum Mas, belum Mbak, nanti kami kabari. Kita sudah berusaha membuat lamaran yang paling bagus, dilengkapi dengan kurikulum vitae yang paling bagus, ya. Kemudian juga menyampaikannya dengan penuh rasa hormat dan santun. Ditunggu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Tidak ada kabar berita pekerjaan tadi. Ya sudahlah kalau begitu, cari pekerjaan yang lain. Kita sudah mulai bekerja kan, mulai menyukai lingkungan kerja yang kita dapatkan, sudah lupa dengan lamaran pekerjaan yang pernah kita kirim ke sebuah pabrik atau perusahaan. Tahu-tahu ya dapat kabar diterima atau dibutuhkan untuk bekerja di sana. Itulah kekuatan dari tawakal, ya. Jadi tawakal itu adalah pasrah setelah kita berusaha. Sebagian ulama menyebutnya sebagai ridho, ya, ridho dengan segala yang Allah berikan kepada kita. Tugas kita adalah berusaha sebaik-baiknya, dan Allah yang menentukan kita dapat atau tidak apa yang kita usahakan. Ya, ketika kita dapatkan, kita bersyukur. Ketika tidak kita dapatkan atau belum kita dapatkan, kita juga bersyukur. Ya, nah, dan itu yang paling berat. Ketika dapat orang bersyukur, itu relatif lebih mudah kan bersyukurnya daripada tidak dapat dan kita juga bersyukur.
Padahal kan kita tidak pernah tahu, kita tidak dapat sesuatu, siapa tahu banyak mudarat di depan sana yang menunggu. Tidak dapat tadi justru cara Allah menyelamatkan kita dari mudarat yang banyak tadi. Nah, mantan ini ya, kita kan sudah berusaha maksimal, berusaha yang terbaik yang bisa kita lakukan, semua cara yang halal, semua doa sudah kita panjatkan. Ya, sekarang apa yang belum kita lakukan? Pasrah, ya, bertawakal, berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah. Ya, mungkin ya, hati kita, pikiran kita masih terus punya harapan besar, punya obsesi yang besar agar bisa kembali bersama Dia. Apa yang kita dapatkan? Dia tidak kembalikan. Ya, yang belum kita lakukan adalah pasrah, ya, berserah diri, mengajarkan pikiran dan hati kita agar pasrah, ya. Dan seperti yang saya ceritakan tadi, justru ada begitu banyak hal keajaiban yang kita temukan, yang kita dapatkan, yang kembali ketika hati kita sudah pasrah. Justru ketika hati kita sudah menerima kegagalan, ketika hati kita sudah menerima terjadinya perpisahan, ya, yang bersangkutan malah kembali. Nah, maka di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkannya. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Ya, sekarang hidup kita masih belum punya pendamping, atau sudah punya pendamping, punya istri atau suami, tapi pergi dengan orang lain. Di situ letak kekurangannya. Maka ketika orang bertawakal kepada Allah, yang kurang tadi akan Allah cukupkan, yang pergi akan Allah kembalikan, yang belum memiliki akan Allah berikan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.